Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman semua yang ingin beribadah secara onsite, teman-teman tidak usah lagi untuk seat booking di NDC Apps. Teman-teman bisa langsung aja datang untuk beribadah secara onsite di NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park biasa diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower di lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World biasa diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, M-Banking, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar ini. Mari kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mungkin sekian Youth minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth. Senang sekali hari ini bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kalian. Saya sungguh percaya hari ini kita bisa ada itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita memberikan waktu yang terbaik. Kita mau tanggalkan aktivitas kita. Kita mau berikan waktu yang terbaik, kita mau fokus kepada Tuhan. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami percaya kami ada hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan. Dan biarlah setiap lirik yang kami nyanyikan itu bisa menjadi doa dan deklarasi iman kami bahwa hanya Engkau Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kami. Kami siap memuji dan menyembah Engkau dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita. Kita mau memuji Tuhan kita. Kami buka hati kami Tuhan. Yes, Jesus. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia di tengah gelap dunia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Terima kasih Tuhan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Angkat tanganmu, serukan. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus, amin. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari dimanapun engkau berada, berikan tepuk tangan yang terbaik buat juru selamat kita. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti-Mu, amin. Di tengah gelap dunia, terang-Mu memberi harapan kepada setiap kami. Beri harapan, terima kasih Tuhan. Kan semua untuk selamatkanku, dan ku ingin memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku,
menyembahmu untuk selamanya. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mari sama-sama katakan, ku mau memujimu di dalam hidup kami. Akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Amin. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Engkau mengubah hidup kami, mengubah hidupku. Haleluya. Mari dimanapun engkau berada, bersyukur di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu menyembah Tuhan. Sebab engkau begitu baik, engkau juru selamat kami. Semua karena kebaikan Tuhan, iman kami tidak pernah sia-sia. Dan hari ini kami datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memujimu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu untuk selamanya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau memujimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih. Mari sekali lagi angkat suaramu. Kita mau katakan bersama. Dan ku akan memuji namamu untuk selamanya Tuhan. Hanya menyembahmu di dalam hidup kami. Kau juru selamatku, lahir di hatiku. Amin. Mengubah hidupku, mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, mengubah hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada sore hari ini kami boleh beribadah NDC Youth Online Service. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati setiap kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh kami tangkap dan terapkan dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Oke, Shalom NDC Youth. Rasanya udah lama nggak taping, karena sekarang udah live. Cuman ya, I hope you guys dalam keadaan yang baik dan luar biasa ya. Walaupun beda, mungkin ada yang beda kota atau beda gereja mungkin ya, tapi I really do hope kalian semua dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Dan mungkin sebelum aku akan share kebenaran firman Tuhan, ada beberapa hal yang aku mau sampaikan kepada kalian semua nih. Yaitu yang pertama adalah kalau kita ada event yang luar biasa, yaitu Valentine's Day, yaitu di minggu ketiga ya. Jadi di CPLW ada Valentine's Day punya event ya, dan it's gonna be awesome. Tetapi yang gak luar biasa kalahnya dan pentingnya adalah kalau di tanggal 24 Februari NDC Youth itu mengadakan KKR atau kebaktian kebangunan rohani ya.
Siapa yang khotbah, siapa yang share firman Tuhan? Akhirnya bukan saya, tapi senior pastor, yaitu Pastor Josia. You know, if you guys rindu akan lawatan Tuhan, kalau kalian semua rindu akan kemenangan, pemulihan terjadi dan lain sebagainya, please datang. Dan jangan lupa ajak teman-teman kalian, ya. 24 Februari di Central Park, di Megasa jam 4 sore. Jadi ibadahnya IUS di minggu keempat di CP khususnya itu akan diadakan KKR ya, dan itu luar biasa sekali. Gue lagi semangat banget dari awal tahun, gue udah semangat banget. Gue percaya this year is going to be a great year for all of us. Dan ya, don't forget to be there. Dan jangan lupa sekali lagi Endisius, kalau kita juga ada Youth Camp 21 sampai 23 Juni ya. And I hope semua bisa join dan lain sebagainya. Oke guys, itu aja beberapa pengumuman yang aku mau sampaikan kepada kalian semua. Dan langsung aja kita akan membahas sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar bersama-sama mengenai the shape of my heart, ya, atau bentuk dari hati kita. Ini kalau udah ada yang tua pasti tahu lagunya ya, Backstreet Boys, Shape of My Heart. Ada yang tahu? Ya, dan gue tahu Nathan pasti nggak tahu. Tapi lagunya adalah Looking back to the things I've done. Ada yang tahu nggak? I was trying to be someone. Nathan nggak tahu kan? Tahu lu? Bohong banget. Oke, jadi tapi bukan karena itu guys. Bukan karena itu gue pilih tema ini. Cuman menurut gue ini penting sekali untuk kita mengerti, untuk kita pahami. Karena bentuk dari hati kita, the shape of our hearts, itu akan menentukan kualitas dari hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, karena itu juga firman Tuhan berbicara mengenai menjaga hati kita, waspada dengan hati kita dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bentuk dari hati kita atau isi dari hati kita itu akan menentukan kualitas hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan teman kita, dengan orang tua, ataupun dengan saudara, ataupun dengan pacar kita dan lain sebagainya. Karena itu tujuan dari sharing firman Tuhan sepanjang bulan ini adalah supaya setiap jemaat Endisius ini punya hati yang mau dibentuk. Ya, supaya pribadi kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan teman, keluarga, dan bahkan terlebih lagi dengan Tuhan kita. The shape of my heart ya. Dan gesekan itu terjadi itu pasti sering ya. Gesekan itu bahkan pasti terjadi di dalam hubungan. Yang namanya hubungan, apalagi kalau hubungannya itu dalam ya saudara atau Endisius, itu pasti terjadi gesekan. Nah, tetapi yang perlu kita pahami apa? Gesekan itu baik dan itu secara nggak langsung sedang membentuk hati kita, ya. Karena itu kita mau belajar bersama-sama nih. The shape of our heart itu yang bagus seperti apa sih? Atau hati yang bagaimana? Hati yang seperti apa yang kita harus miliki supaya kita punya hati yang baik dan kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita punya hubungan with, ya. Ya. Yang pertama adalah shape of our hearts. Yang pertama adalah kita mau punya hati yang dipenuhi dengan kasih, ya. Hati yang sejati atau the shape of our heart yang paling nomor satu adalah hati yang dipenuhi oleh kasih. Ya, bahkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7, Rasul Paulus menjelaskan sifat-sifat kasih ya. Ya, ini bentuk yang pertama nih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak menyombongkan diri dan tidak congkak. Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bergembira tentang ketidakadilan, tetapi bersukacita tentang kebenaran. Jadi, hati yang sejati adalah hati yang mengalir dengan kasih tanpa pamrih. Ya, bolehkah kita menelaah hati kita yang Endisius? Kita boleh jujur kepada diri kita. Dan ini kadang-kadang menjadi problem. Kenapa? Karena hati kita ini penuh dengan kedengkian, penuh dengan rasa curiga, penuh dengan kepahitan dan lain sebagainya. Dan seperti yang aku udah sering share firman Tuhan,
Kalau hati kita itu penuh dengan sakit hati dan dengan luka, kita akan cenderung untuk menyakiti hati orang lain dengan cara kita disakiti. Sekali lagi ya, kalau kita punya hati yang terluka, kalau kita punya hati yang masih menyimpan kebencian, masih menyimpan kepahitan, kita itu punya kecenderungan sebagai manusia akan menyakiti orang lain dengan cara kita disakiti. Ya, kalau kalau bentuk dari hati kita itu adalah bentuk yang menyakiti, kita nggak akan pernah bisa punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. The shape of our hearts yang pertama yang perlu kita miliki, yang perlu kita bentuk adalah kita mau punya hati yang dipenuhi dengan kasih, supaya yang keluar dari hati kita, yang terpancar dari hati kita adalah kasih. Dan orang-orang tuh senang bergaul sama kita. Orang tua kita senang ngobrol sama kita. Teman-teman kita senang nongkrong sama kita. Kenapa? Karena kita punya hati yang baik. Jangan sampai NDC Youth kita menjadi orang-orang yang kalau ada kita, justru kita nggak disukain sama teman-teman. Justru kita nggak disukain sama teman-teman circle kita. Atau teman-teman siapapun. Atau orang-orang yang kita punya hubungan with. Ya, look at the shape of your hearts. Apakah kalian sudah memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih atau bukan? Ya, itu yang pertama. Nah, bentuk dari hati kita yang kedua, atau hati kita ini harus punya apa? Yang kedua adalah hati kita itu harus penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Ya, selama hati kita ini full dengan hal-hal yang distractful, nah itu akan sulit untuk kita punya shape of our heart yang baik. Hati yang sejati adalah hati yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup, kadang-kadang hati kita, pikiran kita itu berisik dengan masalah kita. Ya, selama hati kita ini dipenuhi dengan kebisingan atau dengan masalah, didominasi oleh itu, kita akan punya kecenderungan yang keluar dari hati kita dan keluar dari perbendaharaan pikiran, perkataan kita itu kurang baik yang disius ya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 kita diajarkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang sesuatu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ya, akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus. Jadi hati yang sejati, ya, adalah hati yang percaya pada Allah dan menerima damai sejahteranya Indisius, ya. Karena itu bentuk dari hati kita yang gak boleh lupa kita harus miliki, ya, adalah kita mau punya hati yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Dan the only source dari ketenangan dan kedamaian yang kita bisa miliki adalah dengan hubungan yang baik dengan Tuhan. Aku juga udah share di awal dengan Ko Iwan ya, Indisius ya, kalau kalian masih ingat ya. Kalau this year aku pribadi pun kedengarannya simple, cuman aku mau punya resolusi untuk bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk bisa membangun lagi mesbah pribadiku dengan Tuhan. Kenapa? Karena akan mengubah semuanya, Indisius ya. Aku udah bilang, aku udah share secara konsisten di dalam sharing firman Tuhanku. Aku juga show my vulnerability. Aku punya banyak ketakutan. Aku punya banyak punya banyak yang aku akan menghadapi banyak ketidakpastian dalam hidupku tahun ini. Tapi aku mau katakan kalau this year is going to be the best year of my life. Dan aku juga mau katakan kalau hubunganku dengan Tuhan akan menentukan hatiku. Kalau aku udah punya standar atau trust, that much trust with God, aku pasti punya ketenangan hati dan kedamaian ini. Dan inilah shape yang kita mau dapatkan. Ya, Indisius ya. Aku berdoa supaya kedamaian, ketenangan itu menaungi kalian, menaungi hidup kalian. Didapatkan dari mana? Kita mau build trust. Kita mau build kepercayaan kita. Kalau kita udah punya that much trust sama Tuhan, sama seperti kalau kita punya membayangkan, coba aku mau kita bayangkan deh. Siapa orang yang kamu percaya, yang kamu paling percaya? When you have that much trust, you bisa percaya sama pribadi tersebut. When you have that much trust dengan Tuhan, kita bisa percaya sama Tuhan fully. Yes, there's gonna be troubles, akan ada masalah. Tapi kita percaya kalau baik, kalau masalah itu baik dan kita bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan shape ketiga yang terakhir itu adalah kita mempunyai hati yang bersifat merendah, ya, rendah hati.
Hati yang sejati adalah hati yang bersifat merendah atau kita punya kerendahan hati. Dalam Matius 23 ayat 12 kita diingatkan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Hati yang sejati adalah hati yang tidak sombong, tidak mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, tetapi merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama. Kita happy kalau orang lain sukses. Kita happy, kita nggak dengki atau jengkel kalau teman-teman kita dipromosikan oleh Tuhan, ya. Kita punya kerendahan hati itu. Dan kalau kita sampai juga diberkati oleh Tuhan, kita punya banyak hal yang orang lain nggak punya. Yang sombong, ya, rendah hati. Kenapa? Karena bentuk hati yang seperti ini yang aku percaya yang Tuhan inginkan. Ya, bukan sombong, bukannya kita marah ketika orang yang dipromosikan, ya. Bukannya kita ingin menyombongkan diri, ya, meninggikan diri. Tetapi kita punya hati yang rendah hati, yang bersifat merendah. Dan itu aku percaya in this youth itu adalah 3 hal yang sangat penting in the shape of our heart. Dan ini akan menentukan cara kita berhubungan dengan orang lain, ya. Dan aku percaya banget in this youth ketika kita mau dibentuk hatinya oleh Tuhan, ketika gesekan itu kita melihat sebagai cara kita belajar, aku percaya in this youth kalau kita pasti punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Kita punya hati yang mau diajar dan dibentuk. Dan aku berdoa supaya shape of our heart itu bagus dan yang keluar dari perbendaharaan perkataan pikiran kita, perkataan yang bagus, sehingga kita punya hubungan dengan orang lain itu bisa dipulihkan, bahkan bisa lebih deeper lagi. Dan especially hubungan dengan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Aku berdoa Tuhan supaya kami boleh punya kerendahan hati untuk mau dibentuk. Hati kami mau dibentuk. Shape of our hearts kami itu baik. Dan ketika shape-nya itu baik, aku berdoa Tuhan supaya semua yang keluar dari pikiran perbendaharaan perkataan kita itu juga yang baik. Sehingga kita punya hubungan dengan orang-orang di sekitar kita juga baik. Bisa ada pemulihan terjadi, bisa ada kemenangan di situ, dan juga bisa ada restoration di situ Tuhan. Aku berdoa Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau berkati setiap kami, dimanapun kami berada, firman Tuhan tidak datang dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan boleh mengubahkan kami. Kami mau akhiri ibadah pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati boleh katakan bersama, amin. See you next week in this youth. God bless you all.